Halo semua, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada video kali ini saya akan coba membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang the simple sentence atau kalimat sederhana. Nah, mengapa saya bilang ini penting? Karena saya menemukan banyak orang yang sudah lancar berbahasa Inggris, tetapi mereka tidak paham tentang pola kalimat. Nah, jadi pola kalimat itu apa? Mungkin kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita pernah eh, belajar tentang SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam bahasa Inggris pun ada polanya. Dan dalam pola kalimat sederhana bahasa Inggris atau the simple sentence, kita harus hafal tentang 7 pola yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama itu ada subject plus verb. Kedua, subject plus verb plus objek. Ketiga, subject plus verb plus complement. Keempat, subject plus verb plus adverbial. Kelima, subject plus verb plus objek plus objek. Keenam, subject plus verb plus objek plus complement. Dan ketujuh, subject plus verb plus objek plus adverbial. Nah, jadi jika kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, ya subjek ini adalah subjek. Subjek itu apa? Dia adalah orang yang melakukan pekerjaan atau yang melakukan aksi. Nah, kemudian verb itu mirip dengan predikat, walaupun ada perbedaannya ya antara verb dalam bahasa Inggris dan predikat dalam bahasa Indonesia, tapi umumnya itu adalah menunjukkan suatu pekerjaan atau aksi. Kemudian objek itu adalah uh, objek. Objek itu bisa benda yang terkena aksi atau bisa juga benda yang mendapatkan manfaat dari aksi tersebut. Nah, kemudian ada complement. Complement ini dalam bahasa Inggris dia adalah pelengkap sesuai dengan bahasanya complement, pelengkap. Dan adverbial ini adalah keterangan. Nah, jadi kita perlu ingat dulu subjek, verb, objek, complement, dan adverbial. Nah, kita hafalkan dulu, dan setelah kita hafal, saya akan coba berikan contohnya. Silahkan kalian pause dulu dan hafalkan atau tulis. Oke, kemudian yang pola pertama itu adalah subjek plus verb. Ini adalah yang paling sederhana. Karena yang namanya kalimat itu tidak bisa jika terdiri hanya dari satu kata. Jadi minimal dua. Dan subjek plus verb ini itu udah yang paling minimal. Kita lihat di sini contohnya langsung ya. Trees grow. Pohon-pohon tumbuh. Yang selanjutnya, river flows. Sungai mengalir. The old man died. Orang tua itu meninggal. Subjek plus verb. Subjeknya di sini pohon, trees, verbnya grow. River ini subjek, verbnya flows. Dan the old man ini subjek, verbnya died. Jadi ingat, the old man. Walaupun di sini sudah ada determinernya, the old man, dia tetap dikategorikan sebagai subjek. The old man died. Nah, ciri-ciri dari pola kalimat pertama ini adalah verb-nya atau kata kerjanya di sini menggunakan intransitive verb. Jadi intransitive verb ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Oke, jadi contohnya apa yang tidak membutuhkan objek langsung? Ya ini udah ada grow, tumbuh, flows, mengalir, die, meninggal. Tanpa ada objek pun kita sudah mengetahui maknanya. Kemudian contoh lainnya apa? Ada arrive atau tiba, rise, tumbuh atau terbit, run, lari, go, pergi, cry, menangis, dan lainnya. Ini ada, ingat, intransitive verb. Jadi tanpa ada objek, kalimatnya sudah bermakna. Kemudian yang selanjutnya, nomor 2, subjek plus verb plus objek. Nah, di sini yang membedakan adalah dia tidak akan terdiri dari dua kata ya. Minimal itu tiga. Tapi yang membedakan dari pola kalimat pertama tadi, di pola kalimat kedua ini, verb-nya yang digunakan adalah transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek agar maknanya bisa dipahami. The farmer plants trees.
Nah, ini eh, petani itu menanam pohon-pohon. People reduce waste. Orang mengurangi limbah. Jadi kalau kita misalnya hanya menggunakan eh, tanpa objek ya, plants, reduce, itu maknanya belum bisa dipahami. Walaupun ada artinya, tapi tidak bermakna. Kemudian contoh lainnya apa? Eat, take, wear, sell. Agar bermakna, mereka membutuhkan objek langsung. Wear clothes, sell egg misalnya. Take shower, dan lain-lain ya. Ini contohnya. Jadi ingat, intransitif dan transitif. Tapi ada loh verb yang juga masuk ke kedua kelompok antara transitif dan intransitif. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, run. Jadi run itu kita bisa, eh, misalkan kita tulis ya, he runs, dia berlari. Itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau misalkan he runs a company, dia menjalankan suatu perusahaan, itu masuknya ke transitif. Jadi itu dua pola kalimat pertama, subject plus verb dan subject plus verb plus object. Ingat ya, silakan diingat. Contoh ketiga, pola kalimat subject plus verb plus complement. Sekali lagi, complement itu artinya pelengkap. Kita lihat contohnya, the air is clean. Forests are essential. The grass looks green. Oke, di sini kita lihat the air is clean. Kalau kita tulis the air clean, itu dalam bahasa Inggris artinya jadi rancu. The air itu adalah udara, clean itu kan bersih. Kalau the air is clean, udaranya bersih. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis di air clean, itu seolah-olah udaranya itu lagi mencuci, justru malah clean-nya itu jadi eh, masuk ke pola atau kata kelompok kata yang lain. Nah, jadi itu harus hati-hati. Forests are essential. Hutan-hutan itu penting. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, kita itu tidak punya to be seperti is, are, atau am. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, mereka punya to be. Dan yang di sini ya, is, are, looks, ini termasuk verb, tapi namanya itu adalah linking verb. Oke, linking verb atau kata kerja penghubung. Oh, ini ada contoh lainnya, the air smells fresh. Nah, di sini contoh dari linking verb yang lain itu bisa become, get, seem, he seems happy. Nah, si happy-nya itu complement, clean complement, essential complement. Karena kalau misalkan kita tulis the air is, tidak ada maknanya ya. Makanya pola kalimat yang ketiga itu memerlukan linking verb. Ya ini, linking verb. Lanjut ke yang keempat, subject plus verb plus adverbial. Adverbial itu adalah keterangan. Kita langsung ke contoh. Oh, the turtles live in the ocean. They work for conservation. The meetings are every month. Nah, coba kalian lihat di pola kalimat ini, ada beberapa kesamaan ya. The turtles live in the ocean, work for conservation. Meetings are every month. Nah, di turtles, di sini subjek, live itu verb, in itu apa coba ya, dan the ocean, adverbial. Kemudian di sini juga ada for conservation. Nah, jadi pola kalimat keempat ini dia membutuhkan in, for, every, yang mana mereka ini termasuk ke dalam preposisi atau preposition. Kalau in dan juga for. Kalau for sama every itu bisa masuk ke determiner atau penentu. Jadi the turtles live in the ocean, they work for conservation, the meetings are every month. Nah, contoh-contoh ini bisa kalian lihat ya polanya ya. Jadi the ocean, conservation, man itu adalah adverbial keterangannya. Jadi bisa keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang eh,
bisa membuat kita bingung. Yang pertama itu they live in a house. Nah, ini adalah subject plus verb plus adverbial. Karena adverbialnya ini in a house. Jadi house di sini dia bukan sebagai suatu objek. Kemudian kalau kita tulis they build a house. A house di sini itu menjadi objek. Jadi yang menentukan salah satu penentu pola kalimat yang keempat ini adanya preposisi in. They live in a house. In a house. Jadi masuknya keterangan tempat, place adverbial, adverbial of place. They build a house. Objeknya a house. Yang selanjutnya subject plus verb plus objek plus objek. Nah, di sini objeknya ada dua. Jadi ini harus kita perhatikan apa perbedaannya. Oke, kita lihat contohnya dulu. They send us a letter. The government gave farmers subsidies. NGOs send communities resources. They send us a letter. They-nya sebagai subjek, send-nya itu verb. Nah, us di sini itu adalah objek. Dan letter di sini juga adalah objek. Kemudian the government gave. The government itu subjek, ini subjek. Gave di sini verb, farmers-nya itu objek, dan subsidies-nya itu objek. NGO send communities resources. Sama ya, communities objek, resources objek. Nah, apa perbedaannya? Ada a direct object dan indirect object. Ini yang perlu kita pahami. Objek langsung dan objek tidak langsung. Nah, ayo, ada yang masih ingat apa bedanya objek langsung dan objek tidak langsung? Oke, misalnya they send us a letter. Coba objek langsungnya yang mana? Objek langsungnya itu adalah a letter. Ini menjadi objek langsungnya. Objek yang tidak langsungnya itu biasanya noun, ya, bisa noun atau pronoun. Itu masuknya ke indirect object, penerima manfaat tapi bukan benda langsung yang relate ke si verbnya. Jadi they send us a letter. Ya, ini silahkan dipahami, jadi jangan sampai kebalik ya. Saya juga kadang mikir kebalik atau enggak ya. Nah, tapi direct object itu benda yang dikirim, berarti kan langsung send a letter. Send a letter. Kalau misalkan dia itu dihilangkan, misalkan as-nya dihilangkan atau indirect object dihilangkan, itu masih memiliki makna. They send a letter. The government gave subsidies. NGOs send resources. Nah, kalau yang indirect itu, kalau misalkan kita hilangkan si direct objeknya, misalkan they send us apa? Nah, itu juga bisa membingungkan. Oke. Kemudian yang keenam, subject plus verb plus object plus complement. Contoh langsung, they declared the river polluted. We consider renewable energy crucial. Ini langsung ya. Jadi komplementnya ini langsung relate ke si objeknya. Oke, jadi kalau yang tadi, yang objek plus objek, itu objeknya relate ke si verbnya. Tapi kalau di sini, yang relate-nya itu justru ke si objek di sininya. They declare the river polluted. Mereka mendeklarasikan bahwa sungai itu tercemar. Jadi si tercemarnya itu ya si sungainya. Relates to the object of the clause. We consider renewable energy crucial. Yang crucial itu apa? Apakah we? Bukan. Consider bukan. Tapi renewable energy. Oke, nah jadi ini yang perlu dipahami juga. Subject plus verb plus object plus complement. Dan yang ketujuh, sekaligus yang terakhir di sini, itu ada subject plus verb plus object plus adverbial. Contohnya, they placed the trash in the bin. Volunteers found the bird in the forest. Nah, adverbialnya yang ini ya, in the bin. Jadi keterangan tempatnya. Karena sekali lagi, kalau ada preposisi yaitu adverbial. In the bin, in the forest, di dalam hutan, di tempat sampah. Relates-nya ke objek. Jadi sama ya, ini relate dengan yang pola sebelumnya, relates-nya ke objek.
Oke, jadi sekali lagi, itu adalah ketujuh pola. Nah, lihat dulu. Ya, jadi jangan sampai lupa, silahkan dicatat kembali. Simple sentence ada apa saja? Subject plus verb, subject plus verb plus object, subject plus verb plus complement, subject plus verb plus adverbial, subject plus verb plus object, subject plus verb plus object plus complement, subject plus verb plus object plus adverbial. Nah, biar tidak bingung, kalian pun tentunya bisa membuat contoh-contoh eh, dengan kata-kata yang kalian inginkan atau yang kalian ketahui. Jadi, selamat belajar. Coba semua subjek, maksudnya coba semua pola kalimat dan akhir kata saya ucapkan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memperlancar pemahaman dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa.